Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Mulia Lestari pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenai materi teks laporan hasil observasi. Pada KD 3.7 yang mencangkup pengertian, ciri-ciri, dan menemukan informasi teks laporan hasil observasi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kompetensi dasar yang kita pelajari pada materi ini yaitu 3.7 mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Sebelum kita masuk ke materi, coba perhatikan instruksi pada gambar berikut ini. Pernahkah kalian ditugaskan oleh guru untuk melakukan kegiatan pengamatan atau observasi? Setelah kalian melakukan kegiatan observasi tersebut, kalian selanjutnya diminta untuk menyampaikan hasil pengamatan itu menjadi sebuah tulisan. Tulisan inilah yang dikenal sebagai teks laporan hasil observasi. Jadi, apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Laporan hasil observasi dapat berupa hasil riset serta mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep atau ekosistem tertentu. Teks laporan observasi biasanya berisi tentang fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dan menjelaskan rinci mengenai suatu hal, sudut pandang yang keilmuan kepada pembaca. Fakta-fakta ini berupa keunikan pada objek yang diamati yang tidak bisa diperoleh tanpa melalui pengamatan secara langsung. Kemudian, kita perlu tahu juga mengenai ciri-ciri yang melekat pada teks laporan hasil observasi. Ada beberapa ciri-ciri mengenai teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama, bersifat objektif, yang kedua, berdasarkan fakta, yang ketiga, bersifat khusus atau spesifik, yang keempat, disajikan secara lengkap, yang kelima, disajikan menarik dengan mudah dipahami pembaca, yang keenam, biasanya disertai diagram, ilustrasi, atau peta untuk melengkapi teks, dan yang terakhir, yaitu nomor 7, merinci objek secara sistematis termasuk keunikan objek tersebut. Selanjutnya, ada struktur teks laporan hasil observasi. Setiap teks memiliki struktur dan unsur pembangunnya. Demikian pula dengan teks laporan hasil observasi. Adapun strukturnya itu terdiri dari definisi umum, definisi bagian, dan definisi manfaat, serta kesimpulan atau simpulan. Untuk definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat, ini merupakan struktur yang harus ada dalam teks laporan hasil observasi. Sementara bagian kesimpulan atau simpulan ini sifatnya opsional atau pilihan, jadi tidak diharuskan ada dalam teks laporan hasil observasi. Definisi umum atau dikenal dengan pernyataan umum ini merupakan bagian pembuka yang di dalamnya menjelaskan pengertian objek yang sedang diamati. Bisa juga hal umum lainnya. Kemudian deskripsi bagian. Bagian ini biasanya berisi informasi penting berupa fakta-fakta atau temuan tentang objek yang diamati, yang dijabarkan secara terperinci. Kamu dapat menampilkan gambaran, ciri-ciri, bentuk atau fenomena objek yang sedang kamu amati.
Selanjutnya ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat merupakan bagian penutup. Biasanya diisi dengan kegunaan, kelebihan, ataupun manfaat dari objek yang sedang kamu teliti atau observasi. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan atau simpulan. Bagian ini biasanya merupakan rangkaian atau rangkuman dari apa yang kamu jabarkan sebelumnya. Untuk memperkuat pemahaman kalian, coba kita berlatih identifikasi teks laporan hasil observasi berikut ini. Jika kita perhatikan, teks dengan judul Bunga Melati ini terdiri dari 4 paragraf. Dengan demikian, kita dapat dengan mudah menentukan mana strukturnya. Jadi, teks ini terdiri dari struktur definisi umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat, dan kesimpulan. Mari kita identifikasi kebenarannya. Paragraf 1 ini dikategorikan sebagai struktur atau definisi umum karena menjelaskan tentang definisi ataupun pengertian objek yang diamati, yaitu pengertian dari bunga melati. Kemudian, pada paragraf kedua dikategorikan sebagai struktur definisi bagian karena menjelaskan detail tentang tanaman melati, mulai dari bentuk akarnya, kondisi batangnya, panjangnya, sampai konstruksi daun dan jenis warna bunga melati itu sendiri. Kemudian, pada paragraf ketiga yaitu struktur deskripsi manfaat yang menjelaskan mengenai manfaat dari bunga melati. Lalu selanjutnya yaitu bagian terakhir ada kesimpulan, yaitu hasil akhir atau kesimpulan dari informasi yang disampaikan sebelumnya. Jadi bisa dipahami ya sampai di sini. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa teks laporan hasil observasi ini hampir mirip dengan teks deskripsi. Akan tetapi memiliki perbedaan. Bisa kalian baca pada bagan tersebut. Oke, itulah materi mengenai pengertian, ciri-ciri, dan menemukan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Sekian dan terima kasih.